Faraday adalah ilmu yang dikemukakan oleh Michael Faraday. Hukum ini menyatakan hubungan kuantitatif antara massa zat yang dihasilkan dengan jumlah listrik yang dihasilkan. Hukum Faraday terbagi menjadi dua, yaitu Faraday 1 dan Faraday 2. Untuk hukum Faraday 1 memiliki bunyi yaitu massa zat yang dihasilkan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang melewati sel elektrolisis. Hukum Faraday 1 adalah G sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500, di mana keterangannya E adalah massa ekivalen, I adalah muatan listrik, sedangkan T adalah waktu. Nah, untuk satuannya E itu gram, I itu A atau ampere, sedangkan T adalah sekon atau detik. Jadi, dalam rumus ini sebenarnya bisa dipecah-pecah lagi. E itu sama dengan AR per N, di mana N itu adalah bilox atau valensi. Valensi siapa? Valensi logam. Sehingga G bisa juga kita tuliskan menjadi AR dikali I dikali T dibagi N dikali 96.500. Dalam fisika, I dikali T itu sama dengan Q atau kolom. Nah, jadi kita tuliskan lagi G sama dengan AR dikali Q dibagi N dikali 96.500. Q dengan 96.500 itu sama dengan F atau Faraday. Jadi bisa kita turunkan lagi rumusnya menjadi G sama dengan AR per N dikali F. G itu adalah massa. Massa apa? Massa yang mengendap di sel elektrolisis. Satuannya adalah gram. Selain massa yang mengendap, dalam hukum Faraday kita juga bisa menentukan volume gas di sel elektrolisis. Cara menentukannya adalah menggunakan rumus mol elektron. 1 mol elektron itu setara dengan 1 Faraday. Jadi, kita bisa menuliskan kembali rumusnya. Mol elektron itu sama dengan I dikali T dibagi 96.500, karena Faraday sendiri kan sama aja kayak Q dibagi 96.500. Contoh soal yang pertama, arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan selama 5 menit ke dalam larutan ZnSO4. Nah, ini ada tipe ya, sebenarnya yang ditanya berapa massa zinc yang dapat diendapkan di katoda. Jadi tahap pertama yang kita kerjakan adalah uraikan dulu larutan ZnSO4-nya, yaitu menjadi ion Zn2 plus Aq dan ion SO4 2- Aq. Karena yang ditanya adalah massa zinc yang mengendap di katoda, jadi kita tuliskan reaksi yang ada di katoda. Kutub yang masuk adalah ion yang masuk adalah ion positif Zn2 plus ditambah 2 elektron min menjadi Zn solid. Solid itu artinya padat. Jadi inilah yang ingin kita cari tahu, berapa sih yang mengendap, masanya itu berapa banyak. Nah, cara mencarinya kita bisa gunakan rumus G sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena kalau kita lihat data yang ada di soal itu mendukung untuk kita menggunakan rumus ini. Setelah itu kita masukkan semua data yang kita punya. AR-nya 65, arusnya 10 ampere, dan waktunya itu kan 5 menit. Nah, kita ubah menjadi detik, jadi dikali 60 sekon. Bilox Zn adalah 2 plus, jadi N-nya sama dengan 2. Kemudian kita kali 96.500 dan hasilnya adalah 1,01 gram. Selesai. Soal nomor 2, pada proses elektrolisis CuCl2 dengan elektroda PT digunakan arus sebesar 0,4 Faraday. Nah, yang ditanyakan berapa volume gas di anoda. Kalau begitu, tahap yang pertama sama ya, kita harus uraikan dulu reaksinya. Jadi CuCl larutan menjadi ion Cu2+ dan ion 2Cl-.
Karena yang ditanyakan adalah volume gas yang dihasilkan di anode, maka kita harus membuat reaksi yang terjadi di anode. Jadi kita tuliskan A+, yang masuk adalah ion Cl-. Cl- ini adalah ion halida. Nah, sebelum kita masukkan ke anode, kita lihat dulu elektrodenya, inert atau tidak inert. PT itu termasuk inert. Kenapa? Karena cuma ada 3 elektroda yang inert ya, yaitu PT, C, dan AU. Jadi kita masukkan Cl-nya menjadi 2 Cl- aqueous, berubah atau teroksidasi menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron min. Nah, yang kita cari di sini adalah gas Cl2. Volumenya berapa? Cara mencarinya kita harus tahu dulu mol dari elektron min, sehingga kita bisa mendapatkan mol Cl2. Nah, mol elektron min itu setara dengan Faraday. Jadi 0,4 F itu sama aja kayak 0,4 mol. Nah, ini kita pindahin ke bawah 2 elektron min, terus kita bandingkan. Karena koefisiennya Cl2 itu 1, berarti molnya menjadi 0,2 mol, atau dia setengahnya dari elektron min. Kemudian kita cari volumenya menggunakan volume STP, yaitu V sama dengan mol dikali 22,4. 22,4 ini adalah rumus STP. Nah, tahu STP dari mana? Di soal itu udah disebutkan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Itu merupakan ciri-ciri STP atau standar temperature pressure. Nah, sama dengan 0,2 mol dikali 22,4 dan hasilnya adalah 4,48 liter. Selesai. Kita masuk ke contoh soal nomor 3. Yang saya garis bawahi ini adalah kata kunci dari soal ini, yaitu yang ditanyakan volume gas yang dihasilkan di anoda. Untuk jawabnya, tahap yang pertama, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita uraikan dulu larutan CuSO4. Jadi kita tulis CuSO4 aqueous menjadi Cu2 plus aqueous ditambah SO4 2- aqueous. Di soal disebutkan logam tembaga itu mengendap sebanyak 12,7 gram. Nah, tembaga ini kan muatannya positif, itu artinya nanti dia akan masuk ke katoda yang berada di kutub negatif. Jadi kita tuliskan Kamin menjadi Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron min menjadi Cu solid. Karena Cu ini bukan golongan 1A2 A3A Al dan Mn, jadi Cu lah yang masuk untuk direduksi di katoda. Kemudian kita cari mol Cu menggunakan rumus gram per mr. Gramnya 12,7 gram dibagi mr-nya di sini kita ganti jadi Ar karena kan atomnya tunggal hanya Cu. Jadi Ar aja, Ar-nya 63,5. Hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, 0,2 ini kita tulis di bawah Cu. Kemudian kita bandingkan dengan elektron min menjadi 0,4 mol. Karena di sini ada perbedaan koefisien ya. Koefisiennya elektron itu 2. Jadi sama aja kayak 2 kalinya mol Cu. 0,4 inilah yang disebut sebagai mol elektron. Kemudian kita tuliskan lagi reaksi yang terjadi di anode. Karena anode ini memiliki kutub positif, itu artinya yang masuk adalah ion negatif. SO4 2- merupakan ion oksi atau disebut juga sisa asam. Nah, sisa asam itu yang bereaksi nanti adalah air. Jadi yang masuk atau yang teroksidasi di anode adalah 2H2O liquid menjadi 4H+, fasenya aqueous ditambah O2 gas
dan ditambah lagi 4 elektron min. Nah, 4 elektron min ini sama atau setara dengan 2 elektron min yang ada di katode. Itu artinya nilai mol mereka pun sama, yaitu 0,4 mol. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai mol elektron, kita bisa cari molnya O2 dengan membandingkan pakai perbandingan koefisien 1 dibagi 4 dikali 0,4, hasilnya 0,1. Itulah mol gas yang kita cari. Nah, tapi yang ditanyakan adalah volume, jadi kita hitung lagi. Volume yang ditanyakan itu dalam keadaan standar, jadi volume sama dengan mol dikali 22,4. 0,1 dikali 22,4, hasilnya adalah 2,24 liter. Pada elektrolisis 5 liter larutan ZnNO3 2 kali, arus listrik yang digunakan 2 ampere dan waktunya 1930 detik. Yang ditanyakan adalah pH larutan. Kita jawab seperti sebelumnya, yaitu kita uraikan dulu reaksinya. ZnNO3 2 kali aquos menjadi ion Zn2 plus aquos ditambah dengan ion NO3 min. Kita setarakan dengan koefisien 2 di depannya. Nah, selanjutnya kita buat reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Untuk katoda yang masuk adalah ion positif, yaitu Zn2 plus. Jadi kita tuliskan Zn2 plus aquos ditambah 2 elektron min menjadi Zn solid. Zn itu sendiri adalah logam yang bukan golongan 1A, 2A, 3A, Al, dan Mn, sehingga dialah yang tereduksi di katoda. Nah, untuk anoda yang berada di kutub positif, yang masuk adalah ion NO3 min, yang merupakan ion oksi atau sisa asam. Itu artinya yang bereaksi adalah air. Di soal kan tidak disebutkan elektrodanya apa, jadi kita anggap aja elektrodanya itu inert. Kita tulis reaksinya, 2H2O liquid menjadi 4H plus aquos ditambah O2 gas ditambah lagi 4 elektron min. Karena yang ditanyakan itu adalah pH, jadi kita harus mencari nilai H plus atau OH min terlebih dahulu. Nah, ternyata pada sel elektrolisis ini yang kita lihat atau yang kita temukan adalah H plus. Jadi kita harus cari nilai H plus dengan mencari tahu lebih dahulu nilai elektron min. Jadi kita tuliskan mol elektron min menggunakan rumus I dikali T dibagi 96.500. Kita pakai rumus ini karena inilah yang sesuai dengan data yang kita punya di soal. Kita masukkan I-nya adalah 2 ampere, kemudian T-nya itu 1930 detik dibagi 96.500. Nah, kita hitung hasilnya adalah 0,04 mol. 0,04 mol ini kita taruh di bawah mol elektron. Kemudian kita bandingkan dengan H+, ternyata koefisiennya sama, itu artinya nilai molnya pun sama. Jadi, setelah kita dapat mol, kita cari konsentrasi H+. Dengan rumus mol dibagi volume. Volumenya ini dalam liter ya. Jadi 0,04 mol itu kita bagi dengan 5 liter. Udah ada di soal tadi. Hasilnya adalah 8 dikali 10 pangkat min 3 M atau molar. Nah, konsentrasi ini kita ubah menjadi pH dengan rumus pH sama dengan min log H+. Masih ingat kan rumus ini? Sudah diajarin di kelas 2. Sama dengan min log 8 dikali 10 pangkat min 3. Kita turunkan terlebih dahulu 3-nya, kemudian min log 8. Selesai. Selanjutnya hukum Faraday 2. Bunyinya, pada elektrolisis seri massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat.
Nah, bunyi ini bisa kita tuliskan dengan G1 berbanding G2 sama dengan E1 berbanding E2. G itu adalah massa zat dan E itu massa ekivalen. Nah, rumus ini bisa juga kita tuliskan menjadi G1 dibanding G2 sama dengan AR per N untuk massa pertama dan dibagi AR per N massa kedua. Atau bisa lagi kita tuliskan menjadi G1 per G2 sama dengan AR per N1 dibagi AR per N2. Kita masuk ke contoh soal, yaitu sejumlah arus listrik dialirkan ke dalam larutan CuSO4 diperoleh endapan di katode 3,175 gram. Nah, bila arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan CrNO3 3 kali, berapa massa Cr yang dapat diendapkan? Langsung aja kita jawab. Jadi dari soal ini ternyata ada dua larutan ya. Nah, bisa kita simbolkan dengan larutan 1 dan 2 atau massa 1 dibagi massa 2. G1 dibagi G2 sama dengan AR per N Cu dibagi AR per N Cr. Jadi yang pertama itu kita anggap punyanya Cu dan yang kedua punyanya Cr. Kemudian kita tuliskan nilai massa yang diketahui, yaitu massanya si Cu. Dan massa yang ditanyakan yaitu massanya Cr. Kita masukkan AR-nya Cu 63,5 dibagi N-nya atau biloxnya Cu. Jadi Cu itu biloxnya adalah 2. Karena kalau CuSO4 diuraikan, dia akan menjadi Cu2+ dan SO4 2-. AR per N yang di bawah kita naikkan ke atas dengan membalik posisinya menjadi N per AR. Biloxnya Cr itu 3, jadi kita tulis di sini 3 dan AR-nya 52. Kemudian kita tulis kembali untuk G1 tetap 3,175 per G2. Nah, 63,5 ini kita sederhanakan dengan membagi 2, jadinya 31,75. Kita tuliskan 31,75 dikali 3 per 52. Kemudian kita sederhanakan lagi angkanya dengan memindah ruaskan 31,75 jadi pembagi, jadi dia di bawah bersama GCR. Nah, ini jadi 3 per 52 di ruas kanan. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 0,1. Jadi kita tulis 0,1 per G sama dengan 3 per 52. Ini kita kali silang. 0,1 dikali 52 per 3. Hasilnya 1,73 gram. Selesai.